She Never Died 2019 adalah sebuah film yang menceritakan tentang sebuah kota yang dilanda oleh perdagangan manusia. Dalam kekacauan di kota itu, muncul seorang wanita yang tidak biasa untuk menumpas kejahatan dengan dibantu seorang detektif. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kota yang sedang dilanda oleh perdagangan manusia, di mana para penculik selalu melakukan aksinya di tengah malam yang sunyi dan sepi. Kebetulan, seorang wanita sedang berjalan sendirian. Tanpa berlama-lama, si pria yang memang mencari mangsa langsung mendekatinya, hingga... You can have it, it's not mine either. No, it's okay. It's okay. No, listen. Entah dari mana nongolnya, tapi wanita tersebut yang bernama Leslie berhasil menggagalkan penculikan. Sambil mengeksekusi si pria, Leslie menyuruh wanita itu pergi. Di adegan selanjutnya, diperlihatkan seorang detektif lanjut usia bernama Godfrey menangani kasus orang hilang yang sampai ini belum terselesaikan, membuat Godfrey selalu tidur. Meskipun kurang tidur dan dipusingkan oleh kasusnya, pagi itu di kantor polisi seperti biasa, Godfrey membagikan kopi ke Janice dan satu tahanan bernama Stem yang selalu mengoceh tentang 4 pengendara kuda hari kiamat. Kemudian, ia meninggalkan kantor polisi untuk melanjutkan penyelidikan. Di parkiran gudang kosong, Godfrey mengawasi seorang pria bernama Terence yang dicurigainya bertanggung jawab atas operasi perdagangan manusia. Tak lama, Godfrey melihat seorang wanita memaksa masuk ke dalam gudang kosong itu dan mengabaikan kehadiran dirinya. Di dalam, terlihat seorang pria botak bernama Jerry tengah melakukan live streaming, di mana dia memaksa Tommy, seorang tunawisma, untuk melakukan sebuah permainan roulette Rusia antara dirinya dan guguk di rantai. Jika Tommy berhasil menyelesaikan permainan, maka Tommy akan mendapatkan sejumlah uang. Namun perasaan takut dan gak tega membuat Tommy dilema, tapi dia butuh duit, hingga akhirnya... Leslie menyela untuk membunuh pria itu dan dengan kejam mencongkel matanya untuk dicemilin. Tampaknya Leslie tidak terpengaruh oleh tembakan di kepala. Sementara Leslie membebaskan si guguk, dengan panik Jerry melaporkan kejadian yang ia lihat kepada bosnya Terence yang sedang melakukan permainan penyiksaan. Sambil membawa senapan, Terence bersama Jerry menuju ke TKP. Namun di sana mereka hanya menemukan jasad Tommy tanpa jari, dan insiden tersebut sempat direkam oleh Jerry. Memang Terence dan anak buahnya selalu merekam kegiatan penyiksaan mereka. Di luar gedung, melihat Leslie keluar dengan keadaan terluka, Godfrey masuk untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dengan tatapan kosong, Leslie langsung menyantap jari-jari Tommy. Namun tiba-tiba ia terdiam ketika mendengar bisikan-bisikan serta muncul sosok pria bertopi seperti hantu. Entah apa yang terjadi pada Leslie, tapi sepertinya Leslie bukan manusia biasa. Leslie yang antisosial telah menemukan tempat perlindungan di kafe Mang Ujang. Setiap malam ia berkunjung hanya untuk makan bubur gandum dan teh. Kemudian ia kembali ke samping gudang kosong. Ia tinggal bersama kakek tua. Leslie selalu berada di sana untuk menunggu pria bercincin. Di lain sisi, melihat hasil rekaman Leslie kemarin, Terence berusaha untuk meyakinkan ketidakpercayaannya sendiri dengan menunjukkan rekaman pembunuhan Leslie kepada bosnya, yaitu adik Terence, Meredith. Hari berikutnya, melihat kejadian kemarin, Godfrey kembali ke gudang kosong untuk menemui Leslie. Meskipun Leslie tidak banyak bicara, tapi Godfrey berhasil membujuknya untuk ngobrol 4 mata di kafe Mang Ujang. Selama obrolan di antara mereka, Leslie mengaku dirinya seorang kanibal. Ia memotong jari Tommy karena selain mudah dibawa, ia membutuhkan sumsum tulang. Tapi sebenarnya Tommy bukanlah target Leslie, melainkan pria bercincin, yaitu Terence. Sebab Terence memiliki sumsum tulang banyak di pahanya.
Menyadari target mereka sama dan Leslie satu-satunya harapan Godfrey, ia mengajak Leslie untuk bekerja sama dengan penawaran sebuah tempat tinggal. Sebelum menjalankan misi utama, Leslie diberi tugas untuk membunuh anak buah Terence yaitu Paul dan Jerry. Sambil membawa amplop berisi foto dan alamat dari Godfrey, Leslie segera pergi malam itu juga menuju apartemen. Oh, what the hell? I'm sorry. Leslie berhasil menemukan Paul dan Jerry sekaligus membunuhnya, kemudian melaporkannya ke Godfrey. Setelah berunding dengan Godfrey, dia kembali ke apartemen untuk melepaskan seorang wanita yang disandra bernama Susie. Meskipun awalnya takut, Susie mengikuti Leslie kemanapun Leslie pergi, termasuk ke kafe Mang Ujang favoritnya. Melihat Leslie dapat memulihkan luka dengan cepat, Susie kagum akan kemampuannya. Leslie mengatakan bahwa ia tidak akan pernah mati. Nah, itulah mengapa luka-lukanya bisa pulih cepat dengan sendirinya. Lalu, mereka kembali ke rumah Leslie. Hasil jari-jari yang ia dapat diletakkan di dalam kulkas untuk stok makanan. Leslie diikutin Susie terus, Leslie mengusirnya. Kemudian, di kamar mandi terlihat Leslie memiliki bekas luka yang tidak bisa hilang seperti sayap malaikat. Namun, ketika Leslie keluar, Susie kembali, hingga... Bisikan-bisikan tersebut menyuruh Leslie membunuhnya, tapi beruntung Leslie bisa mengendalikan dirinya. Di lain tempat, terlihat Godfrey sudah berada di apartemen. Ia sengaja datang untuk mengecek, namun tanpa ia sadar Terence sedang menuju ke arahnya. Terence menyerang dan menangkapnya, lalu membawa Godfrey ke gudang kosong dan mengikatnya di sana. Namun tak lama, Meredith datang mengobati luka Godfrey dengan es batu. Meredith menjelaskan tentang usahanya ke Godfrey, bahwa memang benar Terence terlibat dalam perdagangan manusia. Tapi perdagangan manusia adalah bidang Meredith, dan Terence hanya melakukan tugas pembunuhan. Setelah percakapan santai dengan Meredith, dia kemudian meninggalkan Godfrey bersama Terence untuk menginterogasi Godfrey tentang keberadaan Leslie. Mengetahui keberadaan Leslie, Terence dan anak buahnya Crony segera OTW. Di sana mereka berhasil menemui Leslie dan langsung menyerangnya. Tapi anehnya Leslie sama sekali tidak melawan. Mengetahui Terence di hadapannya, Leslie tidak peduli untuk dipukuli dan ditangkap. Lalu Leslie dibawa ke gudang kosong dan mengikatnya dengan banyak rantai. Terence mulai bereksperimen dengan Leslie untuk hiburan mereka. Di tengah rasa kesakitan Leslie, ia memendam amarah kepada Terence. Susie yang telah menyaksikan penculikan Leslie membawa amplop yang diberikan Leslie untuk meminta bantuan ke Godfrey di kantor polisi. Namun Godfrey sejak semalam tidak kelihatan. Sebagai rekan dekatnya, Janice tentu peduli dengan Godfrey dan ingin membantu Susie. Usai mendapatkan informasi dari Janice, Susie segera pergi menuju gudang kosong. Setibanya di gudang kosong, Susie bertemu kakek tua. Dalam obrolan singkat mereka, Susie akhirnya tahu Leslie berada. Walaupun ia hampir ditolak, tapi ketika Susie menyebut nama Terence, akhirnya ia dipersilakan masuk ke dalam gudang. Di dalam, Susie menyuruh si pria untuk memeriksanya. Ketika berhasil mendapatkan kunci, Susie segera mencari Leslie. Yeah, I've seen your work. Asian stuff. Tanpa sengaja Susie malah mengarah ke tempat orang banyak. Ternyata mereka sedang mengadakan acara untuk menyaksikan pertunjukan Leslie. Dengan mudah Susie dapat melewati orang-orang kaya tersebut tanpa ketahuan. Dan secara diam-diam dia mengikuti Crony. Tidak diduga dia menemukan Godfrey terikat serta Leslie yang tengah disiksa. Godfrey? Don't you? Bingung apa yang harus ia lakukan, Susie memilih kembali ke Godfrey untuk memberitahu keadaan Leslie dan berusaha membebaskannya. Lalu mereka bekerja sama untuk menyelamatkan Leslie. Di saat Terence sedang mengagumi kemampuan Leslie yang kuat terhadap tusukan begitu banyak, tiba-tiba... No working. Sementara Terence menghadapi Susie dan Godfrey, Crony menjaga Leslie. Namun... Terence? No, Terence!
Seketika amarah Leslie meledak. Dengan mudahnya ia melepaskan rantai begitu banyak, kemudian memakan Crowny dan memenggal kepala Terence, serta melampiaskan kekacauan di pesta. Melihat Leslie tidak terkendali, Meredith ketakutan dan kabur. Mereka pun terlibat dalam perkelahian. Perkelahian sengit itu pun dimenangkan oleh Leslie, di mana ia melempar Meredith dari atap dan tertusuk tiang besi hingga tewas. Setelah kejadian tersebut, Susie yang memang benar-benar khawatir kepada Leslie memeluknya dengan erat dan mereka pergi meninggalkan gudang kosong bersama-sama. Tak lama kemudian, Godfrey sudah pensiun dan ia akan pergi mengunjungi putrinya. Tanpa sengaja ia bertemu kembali dengan Leslie di tempat cuci. Selama dalam perpisahan mereka yang ramah, mereka bertukar nama asli, mengungkapkan Godfrey adalah Charlie dan Leslie adalah Lilith. Setelah Godfrey pergi, pria bertopi yang selalu menghantui Leslie akhirnya muncul dengan jelas di hadapan Leslie. Terungkap dialah yang selalu memberikan bisikan-bisikan yang menyuruh Leslie untuk membunuh. Leslie mengungkapkan bahwa dengan keabadiannya ini sebenarnya Leslie sudah tidak kuat lagi. Dan mungkin bekas luka di punggung Leslie menandakan Leslie adalah malaikat yang ditugaskan untuk menghukum orang-orang berdosa. Sementara itu, Susie kini sudah mendapatkan pekerjaan di kafe Mang Ujang favorit Leslie. Sedangkan Godfrey terlihat dia dihampiri oleh sosok pria. Kemungkinan dia sama seperti Leslie sebagai malaikat. Kedatangannya untuk meminta Godfrey membantunya menemukan seseorang. Setelah bertemu sosok pria bertopi kemarin, di pagi hari yang cerah Leslie kembali ke gudang kosong. Guguk yang dibebaskan oleh Leslie kini menantinya, menginginkan Leslie sebagai tuannya. Film ini berakhir firasat tentang kiamat yang pernah diucapkan oleh Stem di awal film, di mana terlihat 4 motor penunggang kuda akhir zaman. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film She Never Died. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!